Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qala Ibrahimu rabbij'al hada baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Aid yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini. Allah masih senantiasa mengaruniakan nikmat iman dan Islam ke dalam dada kita. Nikmat iman dan Islam dibarengi dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir di musholla ini untuk melaksanakan salat Idul Adha, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan penyembelihan binatang kurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, momentum yang setiap tahun terjadi, dan insya Allah momentum ini tidak akan pernah berhenti dikupas oleh para mubalik kita, oleh para da'i kita, oleh para ustadz, para guru kita. Betapa besarnya cinta Allah kepada hambanya yang bernama Ibrahim alaihissalam. Namun bukan berarti kecintaan itu begitu saja diberikan oleh Allah. Namun kecintaan itu diberikan oleh Allah melalui ujian demi ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana yang kami baca tadi, Allah menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan berbagai macam ujian. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian, fa'atammahun, dan ternyata Nabiullah Ibrahim lulus menghadapi ujian-ujian tersebut. Sehingga ketika Nabiullah Ibrahim lulus dalam ujian-ujian itu, Allah berfirman kepada Nabiullah Ibrahim, qala inni ja'iluka linnasi imama. Aku akan menjadikan engkau Ibrahim sebagai teladan bagi manusia. Perhatikan jawaban Nabiullah Ibrahim. Jawaban yang sama seperti yang diucapkan oleh cucu beliau.
Jadi ketika Nabi Allah Ibrahim akan dijadikan imam, teladan oleh Allah bagi seluruh umat manusia, Nabi Allah Ibrahim menjawab, qala wa min dzurriyyati. Kalau aku engkau jadikan imam, kalau aku engkau jadikan teladan bagi manusia, qala wa min dzurriyyati, lalu bagaimana dengan anak keturunanku ya Allah? Apakah anak keturunanku juga akan engkau jadikan sebagai imam, sebagai panutan, sebagai teladan bagi manusia? Allah menjawab, qala la yanalu ala ahdid dhalimin. Janjiku ini tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang zalim. Anak keturunanmu yang solih, yang mengikuti teladan yang sudah kamu berikan. Anak keturunanmu yang beriman kepadaku, yang cinta kepadaku, yang taat kepadaku, maka anak keturunanmu pun akan aku jadikan imam bagi manusia. Tapi janji ini tidak berlaku bagi anak keturunanmu yang melampaui batas, yang zalim, yang mengingkari nikmat-nikmat yang telah aku berjanjikan dan tidak mau sujud beribadah kepadaku. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dijadikan imam oleh Allah, tapi beliau mengkhawatirkan bagaimana dengan anak keturunanku. Sama halnya ketika Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika beliau dimi'rajkan oleh Allah, saat malaikat Jibril pun tidak bisa menembus batas itu, beliau beraudiensi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam beraudiensi dengan Allah secara langsung, artinya tanpa perantara malaikat pembawa wahyu. Ketika di Gunung Tursina, Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah langsung tanpa melalui malaikat Jibril. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj menerima wahyu langsung dari Allah tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Salah satunya adalah perintah untuk sholat. Dan ketika perintah sholat ini akan diberikan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Segala penghormatan, segala penghargaan, segala kebaikan hanyalah milikmu ya Allah. At-tahiyyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibah. Kemudian Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah tercurah atasmu, wahai hambaku, Nabi pilihanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan penghargaan ini beliau lupa diri? Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau saya terjemahkan bebas, dialog waktu itu, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, rahmat, penghargaan tercurah atasmu wahai nabiku. Rasulullah menjawab, ya Allah, janganlah keselamatan, berkah dan penghargaan itu hanya untukku, tapi berikanlah juga kepada hamba-hambamu yang soleh. Nabi Allah Ibrahim tidak melupakan anak keturunannya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak melupakan kita. Karena itulah dua nama ini, kakek dan cucu ini, selalu kita bawa di dalam sholat kita. Setiap kali kita duduk tasyahud, ketika kita mengucapkan salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selalu kita bawa
nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Di dalam riwayat yang lain wa ala ali Ibrahim. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Penghargaan yang luar biasa. Dari mana asal usulnya penghargaan ini? Dari janji yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika lulus menghadapi ujian terberat dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim. Kita tahu kalau kita baca Al-Quran, Nabiullah Ibrahim diuji dengan dibakar hidup-hidup. Kemudian Nabiullah Ibrahim diusir dari negeri beliau. Terusir Nabiullah Ibrahim. Dan ternyata yang terberat itu adalah ujian untuk mengorbankan putranya Ismail alaihissalam. Ini ujian yang terberat. Bagaimana tidak terberat? Ketika beliau bermunajat kepada Allah siang dan malam, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniaikanlah kepadaku seorang anak yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka aku beri kabar gembira dia dengan kelahiran seorang anak yang sangat penyantun, yang sangat berbudi, yang sangat berakhlak, yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. 86 tahun usia Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau memiliki anak yang pertama. Kita bisa bayangkan Pak, usia 86 mengharap keinginan untuk mendapatkan keturunan. Bermunajat beliau setiap hari, minta kepada Allah, karuniai aku seorang putra ya Allah. Rabbi habli minas salihin, putra yang salih. Kemudian Allah memberikan putra tersebut. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku beri kabar gembira dia dengan kelahiran anak yang sangat penyantun. Namun ketika anak itu beranjak dewasa, falamma balagha ma'ahu sya'ya, ketika anak ini sudah balik, sudah mencapai usia balik, mampu untuk menolong orang tuanya, kurang lebih usia 14 tahun. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Nabiullah Ibrahim berkata pada anak ini, anakku sayang, bapak bermimpi, bapak melihat dalam mimpi bapak menyembelihmu nak. Fandur mada tara. Coba berikan pendapatmu tentang mimpi bapak ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Anak yang baru satunya dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Baru satu. Usia 86 tahun. Baru punya anak satu Pak. Anak semata wayang. Di saat anak itu sudah mencapai usia dewasa dan sanggup menolong orang tuanya kurang lebih 14 tahun, falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya, wahai anakku sayang, bapak melihat di dalam mimpi bapak menyembelihmu nak. Fandur mada tara. Coba beri pendapat bagaimana dengan mimpi bapak. Yang pertama, anak ini adalah anak doa. Doanya Nabi Allah Ibrahim tadi apa? Rabbi habli minas, minta anak yang solih. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan pernah lupa, ketika kita berupaya untuk mendapatkan keturunan,
awali dulu sejak mulai membikin itu sudah dimulai dengan doa. Jangan main selonong boy saja. Doanya dilupakan. Ya. Ketika belum ada tanda-tanda kehamilan, sampai nampak tanda kehamilan, jangan lupa berdoa. Rabbi habli minas solihin, minta keturunan yang solih. Supaya apa? Supaya diberi anak yang solih oleh Allah. Kalau sekarang kan ngeri kita ya, nonton berita di televisi, membaca berita di WhatsApp, bagaimana kekerasan sekarang. Anak berani mengusir orang tuanya, anak berani memukul orang tuanya, bahkan anak sampai membunuh orang tuanya gara-gara tidak dibelikan handphone. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berbeda dengan anak Nabiullah Ibrahim ini. Kalau anak zaman sekarang mungkin, bagaimana nak pendapatmu dengan mimpi bapak? Aku diperintah menyembelihmu. Mungkin si anak menjawab, secara hukum alam bapak, yang tua yang ditebang dulu, kemudian ditanami lagi reboisasi, baru yang muda nanti tua ditebang. Jadi mestinya bapak dulu yang disembelih, bukan saya pak. Namun berbeda dengan jawaban si anak. Qala ya abatif al-matu'mar. Wahai bapakku tersayang, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ada diawali dengan huruf sin di situ. Satajiduni. Niscaya pasti bapak akan mendapati aku, akan menjumpai aku, menemui aku. Insyaallah adalah anak yang sabar. Sembelih bapak. Ketika anak itu sudah dibaringkan di atas pelipisnya, di atas kayu bakar untuk menyembelih, ketika hampir saja Nabi Allah Ibrahim menyembelih, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menahan. Tahan wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah melaksanakan perintahku, maka aku akan ganti anakmu ini dengan dzibhin adim, dengan sembelihan yang besar, dengan sembelihan yang agung. Anaknya selamat diganti dengan domba kurban. Kemudian barulah salamun ala Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim diberikan oleh Allah keselamatan, penghargaan, salam sejahtera atas Nabi Allah Ibrahim karena telah lolos ujian. Begitu lolos ujian yang pertama, kemudian Nabi Allah Ibrahim diberi kabar gembira yang kedua. Kabar gembira yang pertama tadi diberi anak yang soleh. Kabar gembira yang kedua, anaknya selamat dari penyembelihan. Kabar gembira yang ketiga, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas solihin. Dan aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran Ishak, seorang anak yang sangat wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas solihin, seorang nabi yang nantinya akan aku angkat juga Ishak ini menjadi nabi yang solih. Jadi kita tahu dari ayat ini, Bapak, Ibu sekalian jamaah yang dimuliakan Allah, kenapa saya tadi tidak sebut nama sama sekali di awal? Supaya kita pun bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim? Karena di luar sana, baik yang orang-orang kafir, orang-orang kafir mengatakan yang dikorbankan itu bukan Ismail tapi Ishak. Dan ada sebagian di antara kita umat Islam yang juga ikut-ikutan bahwa yang disembelih, yang dikorbankan adalah Ishak, bukan Ismail. Kenapa? Karena di dalam kisah penyembelihan ini tidak disebut nama. Padahal kata kuncinya itu
ada pada ayat tentang kelahiran Ishak ini. 112. Wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas sholihin. Di situ diawali dengan huruf waw. Katanya teman-teman yang belajar bahasa Arab itu waw atof lit tartibi walittisoli, Pak Dokter. Apa maknanya? Maknanya huruf waw yang menghubungkan dua peristiwa yang berbeda dalam waktu yang bersamaan tanpa ada peristiwa lain yang memisahkan. Apa peristiwa yang berbeda? Peristiwa yang pertama, selamatnya anak Nabi Allah Ibrahim dari penyembelihan. Kemudian Nabi Allah Ibrahim diberi kabar gembira oleh Allah dengan kelahiran Ishak. Jadi yang dikorbankan ayat di dalam surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai dengan 111 itu adalah kisah tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim terhadap anak yang baru beliau miliki, yaitu Ismail. Kenapa tidak disebut nama Ismail? Kalau disebut nama Ismail justru lucu, karena baru punya anak satu. Kalau kita punya anak satu, orang bertanya, "Bapak, mana anak Bapak?" "Itu anak saya." Orang sudah tahu anak saya itu adalah anak yang masih satu. Kecuali kalau anak kita sudah dua, "Bapak, putra Bapak kemana?" Kita pun akan bertanya, "Putra saya yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Ismail apa Ishak?" Karena waktu itu hanya satu anak yang dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim, maka Allah tidak perlu sebutkan nama Ismail. Karena justru kalau disebut nama Ismail jadi lucu. Ya. Jadi surah As-Saffat mulai dari ayat 100 sampai 111 itu adalah kisah tentang penyembelihan Nabi Ismail. Sementara 112 itu adalah kisah janji dari Allah setelah Nabi Ismail selamat, Allah berikan kabar gembira dengan lahirnya Ishak. Dari mana kita tahu bahwa ayat sebelumnya itu adalah Ismail? Ayat 113. Wa barakna alaihi wa ala Ishak. Aku berkati dia. Hi di situ kembali kepada Ismail. Kenapa kembali kepada Ismail? Karena ada kata wa barakna alaihi wa ala Ishak wa min dzurriyyatihima. Dan aku berkahi anak keturunan keduanya. Siapa anak keturunan keduanya ini? Anak keturunan Nabi Allah Ibrahim dari garis Nabi Ismail dan dari garis Nabi Ishak. Jadi tidak usah bingung kalau misalkan hari ini kita nyembelih kurban, terus datang orang kafir, ya, mungkin bawa kupon atau sekedar iseng, "Sedang apa ini Pak? Kok rame sekali, banyak sapi, banyak kambing." Ada berapa tadi Pak hasilnya? Alhamdulillah. Ada 15 sapi dan berapa ekor kambing ini? Oh ini korban. Ini binatang korban. Loh disembelih ya Pak? Iya disembelih. Kenapa disembelih Pak? Ya ini karena kita meneladani Nabi Ibrahim. Ketika kita menjawab begini, si kafir tadi bertanya, meneladani Nabi Ibrahim? Memangnya ada cerita Pak mengenai anak Nabi Ibrahim yang hampir disembelih? Kita menjawab, oh ada. Siapa anak itu Pak? Kita pasti menjawab Ismail. Tapi begitu disodorkan Al-Quran, tolong Pak dicari di mana ada nama Ismail yang disembelih. Maka kita tidak akan pernah bertemu Pak. Tapi tidak disebut nama bukan berarti bukan Ismail yang hampir dikorbankan. Justru tidak disebut nama karena memang waktu itu anak Nabi Allah Ibrahim hanya satu. Kita tahu bahwa yang dikorbankan itu adalah Ismail setelah kita baca ayat yang ke-100 dan 113. Tinggal kita ngomong, mulane ta dadi wong iku sing pinter, ngaji.
Loh, saya kan tidak bisa baca Quran, Pak. Opone gak iso maca Quran. Ayo belajar baca Quran. Loh, saya kan bukan muslim, Pak. Apalagi kamu bukan muslim. Yuk bersahadat. Login katanya teman-teman sekarang. Supaya kamu pinter, supaya kamu selamat dunia akhirat, login. Kenapa harus login? Innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Kamu bukan muslim, sampai mati kamu dalam keadaan bukan muslim, tidak ada pilihan lain, tempatmu adalah neraka. Makanya harus masuk Islam kamu, ayo. Kalau kamu masuk Islam, lalu kamu sungguh-sungguh di dalam Islam, insya Allah dengan izin dan rahmat Allah, kamu akan masuk surga. Baliknya, kalau kamu tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah menjamin itu. Walladzi nafsi biyadih la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalan. Demi Allah yang jiwaku di dalam genggaman tangannya, tidaklah laki-laki dari kaumku ini mendengar tentang aku. Aku sudah diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, lalu dia tidak beriman kepadaku, kecuali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang saya katakan tadi. Selain Nabi Ibrahim memiliki anak yang selamat dari penyembelihan, doa Nabi Ibrahim pun dikabulkan oleh Allah. Apa doa Nabi Allah Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah? Begitu selesai membangun Ka'bah bersama putranya Ismail, beliau berdoa, wa idh yarfa'u Ibrahimal qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan bangunan ini bersama putranya Ismail, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Mengetahui. Kemudian beliau berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikanlah kami berdua ya Allah dan anak keturunan kami adalah orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepadamu. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan tolong tunjukkan kepada kami ya Allah bagaimana cara kami melakukan ibadah, yaitu melakukan ibadah haji. Bagaimana ya Allah? Wa arina manasikana wa tub alaina, ampuni kami ya Allah, innaka antat tawwabur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Diberi petunjuk oleh Allah bagaimana cara berhaji, dan itulah yang kita ikuti sampai hari ini. Diteruskan teladan contoh yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim dan Ismail itu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemarin saudara kita sudah melaksanakan wukuf di Padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, melempar jumroh Aqabah, sebagian ada yang melaksanakan tawaf ifadah, kemudian bertahallul, dan ini memasuki rangkaian untuk melempar 3 jumroh. Baik yang nafar awal 2 kali 3 jumroh, atau yang nafar akhir 3 kali 3 jumroh. Itu semua dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Ismail berdasarkan petunjuk dari Allah, kemudian dilanjutkan oleh cucu beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan oleh kita yang beriman kepada Nabiullah Ibrahim dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah bersabda, ambil cara berhaji kalian berdasarkan caraku berhaji ini. Jangan ikut cara yang lain, tapi ambillah
cara manasik kalian, cara berhaji kalian seperti yang aku lakukan. Hudi anni manasikakum. Contohlah, ambillah, teladanilah cara hajiku ini. Karena itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, jangan berkecil hati. Mungkin kita sampai hari ini ada yang belum bisa tawaf di Masjidil Haram. Ada yang sampai hari ini kita belum wukuf di Arafah. Sampai hari ini ada yang kita belum sa'i antara Safa dan Marwah. Ada yang belum mabit di Muzdalifah. Ada yang belum melempar jumroh Aqabah, wus'ula dan wusta. Kita terus harus berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami dapat memenuhi undangan-Mu sebagaimana yang Engkau perintahkan melalui Nabi Ibrahim, agar menyeru manusia, mengundang manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Panggil kami ya Allah, undang kami ya Allah, dan beri kemampuan kami ya Allah untuk bisa melaksanakan haji. Senyampang kami belum bisa melaksanakan haji hari tahun ini atau tahun depan, kami akan tetap melaksanakan wukuf. Kami akan tetap bertebaran di muka bumi-Mu ya Allah untuk menyebarkan kebaikan. Kami tetap akan melaksanakan sa'i dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mengagungkan asma-Mu. Kami akan terus bertawaf mengelilingi kebesaran agama-Mu. Kami akan terus sujud dan ruku. Kalau hari ini kami belum bisa masuk ke dalam Baitul Haram, kami akan bersujud dan ruku di masjid-masjid dimanapun di muka bumi-Mu ini ya Allah. Dan kalau hari ini kami belum bisa menyembelih korban, baik atas nama pribadi atau atas nama keluarga kami, atau kami belum bisa berkorban di tempat menyembelih korban di Mina, tapi ya Allah, kami rela mengorbankan seluruh kehidupan kami untuk terus memperjuangkan agama-Mu. Kami akan terus rela untuk mengorbankan seluruh kejahatan kami, nafsu kami, agar tidak menguasai kami, tapi harus kami tundukkan ke dalam syariat-syariat-Mu ya Allah. Ini harus kita ikrarkan. Dan kabar gembira yang ketiga, yang terakhir, doa Nabi Allah Ibrahim dikabulkan oleh Allah. Doa yang paling agung, doa terbesar yang bisa kita bayangkan sejak Nabi Allah Ibrahim sampai periode Nabi Isa alaihissalam, barulah kemudian doa Nabi Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah. Apa doa itu? Doa Nabi Allah Ibrahim yang ketiga, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Wahai Tuhan kami, bangkitkan ke tengah-tengah mereka seorang nabi, seorang rasul dari antara mereka sendiri. Artinya apa? Bangkitkan seorang nabi dari antara keturunan Nabi Ismail sendiri. Kalau nabi-nabi yang lain, hampir semuanya keturunan dari Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Yakub punya 12 anak. Salah satu anaknya diangkat jadi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf punya anak lagi, ada Daud, ada Sulaiman, sampai Yahya, sampai Isa alaihim salam, semuanya dari keturunan Nabi Yakub. Tapi doa ini baru dikabulkan jauh sepeninggal Nabi Allah Ibrahim. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatik, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu ya Allah. Wa yu'allimuhumul kitab, yang akan mengajarkan kepada mereka aturan-aturan-Mu ya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka ya Allah. Innaka wal hikmah, dan mengajarkan kebijaksanaan kepada umat manusia ini ya Allah. Innaka antal azizul hakim, Engkau maha perkasa, Engkau lagi maha bijaksana. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, 500 tahun kemudian, barulah doa Nabi Allah Ibrahim ini dikabulkan oleh Allah dengan diangkatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena itu Rasulullah bersabda seperti yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, siapapun manusia yang sudah mengetahui bahwa aku diutus oleh Allah, apakah dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, tidak menjadi pengikutku, tidak menjadi seorang mukmin dan muslim, illa dakhalan nar, kecuali pasti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita ditakdirkan menjadi seorang mukmin dan muslim. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hingga akhir hayat kami dalam keadaan mukmin dan muslim. Jangan Kau biarkan kami meninggalkan dunia ini, ya Allah, dalam keadaan tidak membawa Islam, sebagaimana yang selalu Engkau wasiatkan kepada kami, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kami ingin wafat, ya Allah, dalam keadaan sebagai seorang mukmin dan muslim. Berikan keturunan kepada kami, keturunan yang mukmin dan muslim, dan wafatkan kami, ya Allah, sebagai seorang mukmin dan muslim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, itulah nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di balik ujian yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita semua menjadi Ibrahim masa kini, artinya menjadi Ibrahim yang lolos dalam ujian, yang sanggup menghadapi segala macam ujian dengan pertolongan Allah, dan kita menjadi Ibrahim yang senantiasa berdoa kepada Allah, mohon keturunan, mohon hidup dunia, mohon di akhirat yang lebih baik, semuanya kepada Allah. Dan insya Allah jangan khawatir, doa itu dikabulkan semuanya oleh Allah dengan keikhlasan dan kerendahan hati kita serta keyakinan doa kita kepada Allah. Marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minina wal mu'minat wa la tazidid dhalimina illa tabara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwananal muslimin al mujahidina fi Filistin, fil Ghazzah, wa fi kulli makan, ya aziz ya jabbar ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim wa tub alaina innaka antas samiul alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Jadikanlah kami dan anak-anak keturunan kami sebagai pewaris surgamu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami dan tolonglah saudara-saudara kami mukmin dan muslim, khususnya yang ada di Gaza, di Filistin, dan di berbagai belahan muka bumi yang saat ini tertindas, yang saat ini terzalimi oleh orang-orang kafir. Ya Allah, teguhkan keimanan mereka, kuatkan kaki mereka untuk senantiasa menapak di atas agamamu, dan jadikanlah mereka sebagai penolong-penolong agamamu.
dan kepada saudara-saudara kami yang gugur di medan jihad. Jadikanlah mereka para mujahidin yang Engkau ridhoi, yang kelak akan mendapatkan surga Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.